Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan teknologi Big Data pada Gojek mata kuliah Teknologi Informasi Akuntansi. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Sarah Huta Gawal, kemudian ada Chelsea Nazila Fahrezi, ada Aurel Naswa Salsabila, kemudian ada saya sendiri, Siti Fatum Syahira. Oke, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Chelsea. Yang pertama ada latar belakang. Gojek adalah perusahaan teknologi yang berdiri sejak tahun 2010 dengan layanan utama transportasi online dan berbagai fitur lain untuk pelanggan. Perusahaan ini menggunakan model B2C, yaitu langsung melayani konsumen. Seiring perkembangan teknologi, Gojek berusaha memanfaatkan big data untuk beradaptasi dengan era digital. Saat ini, Gojek sudah mengelola jutaan data transaksi dan perilaku pengguna lewat divisi khusus. Next. Selanjutnya ada ringkasan kasus. Yang pertama apa? Kasus ini berfokus pada implementasi dan pemanfaatan Big Data pada sistem informasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja layanan serta mendukung pengambilan keputusan bisnis. Gojek menggunakan Big Data dari berbagai aktivitas pengguna seperti transportasi online, pesan antar makanan, dan pembayaran digital. Yang kedua, di mana? Gojek merupakan perusahaan berbasis aplikasi yang beroperasi di berbagai kota di Indonesia dengan pusat operasional di Jakarta. Next. Yang ketiga ada kapan? Gojek berdiri sejak tahun 2010 dan terus berkembang menjadi super aplikasi dengan banyak layanan digital. Yang terakhir ada siapa? Perusahaan Gojek bersama mitra pengemudi, merchant, dan jutaan pengguna aktif aplikasi lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan utama dari kasus ini, yaitu yang pertama, ketidakakuratan sebuah data secara penuh. Jadi, perlu adanya pengecekan kebenaran suatu data atau data quality dari perusahaan ini. Lalu yang kedua, ada cyber risk security. Karena di setiap perusahaan nggak menutup kemungkinan sebuah data bisa disalahgunakan sama pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga ada privacy risk. Nah, privacy risk ini tuh dikarenakan adanya pelanggaran privasi informasi dari sebuah data pribadi yang bisa dilihat dan digunakan tanpa adanya izin dari perusahaan. Next. Lalu, alasan kami memilih kasus ini karena kasus ini memberikan gambaran nyata tentang gimana perusahaan teknologi besar seperti Gojek ini mengelola serta memanfaatkan big data untuk berbagai kebutuhan bisnis. Nah, Gojek ini tuh nggak cuma sekedar mengumpulkan data doang, tapi juga melakukan pengolahan, analisis, serta visualisasi data untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Next. Relevansi kasus dengan materi kali ini, yaitu kasus Gojek ini tuh menggambarkan gimana sebuah perusahaan memanfaatkan berbagai sistem manajemen basis data atau DBMS dalam pengelolaan data transaksi. Nah, Gojek ini sudah mengimplementasikan beberapa jenis DBMS ini, termasuk MongoDB, PostgreSQL, dan MySQL untuk mendukung aplikasi serta sistem backend mereka. Nah, dari jenis pemberian DBMS yang berbeda ini menunjukkan adaptasi perusahaan Gojek ini terhadap berbagai kebutuhan data yang beragam. Seperti data struktur untuk transaksi itu dia menggunakan yang MySQL atau PostgreSQL tadi. Nah, buat yang nggak terstruktur atau semi terstrukturnya dia menggunakan MongoDB ini. Next.
Oke teman-teman, aku bakal ngejelasin analisis SWOT-nya. Yang pertama aku mau ngejelasin apa sih SWOT itu. SWOT itu singkatan dari strength, weakness, sama opportunity dan threat. Jadi yang pertama ada strength. Si Gojek itu kan punya banyak banget data customer sama si driver kan. Jadi mereka itu nggak bisa melakukan pencatatan secara manual. Jadi mereka memanfaatkan si big data buat mempunyai volume data yang besar. Terus infrastruktur yang kuat, kemudian ada tim khusus data science, terus mampu meningkatkan keputusan bisnis serta pengalaman pengguna. Maksudnya di sini sebagai contoh, kalau kita sebagai customer itu kan pasti ada titik titik jemput sama titik antar kan. Biasanya kalau di Gojek itu bakalan ada tuh history kalian itu kemana, terus nanti bakal ditandain sama si Gojeknya. Terus ada weakness, ketergantungan kepada cloud pihak ketiga, data tidak selalu akurat dan butuh SDM ahli serta resiko privasi yang tinggi. Maksudnya di sini itu kan itu punya data besar banget kan, jadi nggak bisa dibikin di satu perangkat doang. Jadi mereka membutuhkan iCloud. Terus yang keduanya itu bakalan ada data yang dimananya itu kita tuh nggak bakalan sesuai terus-terusan gitu loh. Contohnya itu kalau saya sendiri pribadi, kalau naik Gojek itu kan udah sebenarnya udah ditandain sama Gojeknya kan titik jemputnya di mana. Cuma kadang itu suka kepental, bukan di titik yang saya mau. Terus resiko privasi ini maksudnya itu kayak ada bakalan ada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab itu mencoba untuk mencuri data kita. Next. Ada opportunity membuka peluang ekspansi bisnis, terus kolaborasi lintas sektor. Maksudnya kolaborasi lintas sektor itu kan kita tahu tuh, si Gojek ini sebenarnya itu perusahaan jasa, ngantarin orang, Gojek kan. Nah, tapi gara-gara si kolaborasi lintas sektor ini, mereka itu mengadakan fitur-fitur lain. Contohnya tuh kayak GoFood, terus tuh GoSend, dan sebagainya. Nah, yang tadinya si Gojek ini cuma nganterin orang, mereka tuh jadi bisa kayak nganterin pesanan makanan, nganterin paket-paket kita dan yang lainnya. Terus meningkatkan daya saing global. Kayak kita tahu kan si Gojek ini punya pesaing, contohnya kayak Grab, Maxim dan lain-lain. Nah, dengan memanfaatkan si big data tadi, mereka kan punya referensinya si customer nih, udah punya data-datanya. Jadi mereka lebih unggul daripada si pesaing yang lain. Terus threat-nya itu resiko keamanan cyber. Kayak yang udah tadi dibahas, kalau big data atau perangkat lunak itu masih memungkinkan buat dibobol sama orang yang tidak bertanggung jawab. Terus yang keduanya itu regulasi dan peraturan pembuatannya itu terlalu ketat. Terus udah banyak juga nih kompetitor yang melakukan strategi yang sama. Terus biaya operasionalnya si big data itu tuh mahal banget teman-teman. Jadi contohnya itu kayak kita tuh kan harusnya bisa tuh kan cuma pakai satu perangkat doang. Cuma gara-gara pakai big data, pakai si database itu mereka butuh lebih dari satu perangkat. Jadi harus disebarkan data-data tadi itu ke segala macam departemen mereka. Next. Ada keterkaitan teori dengan masalah. Jadi sebenarnya teorinya itu cuma di database sama big data kayak yang udah ada di judul tadi. Cuma aku bakal ngejelasin sedikit tentang apa sih database itu. Database itu tempat untuk mengelola data secara terstruktur. Sedangkan si big data tadi itu tuh data yang udah kecampur, cuma mereka golongkan jadi terpisah-pisah dan juga terstruktur. Jadi kayak analitik gitu loh. Mana sih yang kira-kira tempat buat berhenti, mana sih tempat buat dia titik penjemputan, terus apa sih kira-kira makanan yang dia suka dan segala sebagainya. Sih. Oke, selanjutnya ada usulan solusi. Yang pertama ada peningkatan personalisasi layanan. Nah, apa sih ini? Nah, jadi ini tuh menggunakan data historis pengguna yang direkomendasikan seperti tempat makan, kemudian rute layanan yang lebih cepat, kemudian gosen, pengantaran barang. Kemudian yang kedua ada optimasi rute dan waktu pengiriman. Nah, ini jadi tuh kayak melihat data melalui lintas seperti kayak lihat cuaca, kemudian ada pola permintaan yang sering digunakan oleh pengguna, dan untuk pengoptimalan rute si pengemudi sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dan efisiensi. Kemudian ada manajemen risiko dan keamanan. Nah, di sini tuh melihat data transaksi dan mendeteksi pola penipuan supaya tidak ada apa sih ya kayak yang tadi udah dijelasin itu untuk cyber risk. Kemudian ada pengembangan produk dan layanan baru. Jadi si Gojek ini tuh diidentifikasi nih apa aja sih yang
yang pengguna inginkan gitu. Apalagi sih selain dari GoRide, kemudian ada GoCar, ada GoFood. Nah, mungkin ada tambahan layanan baru tuh seperti GoSend tadi ya. Kemudian yang keempat ada peningkatan efisiensi operasional. Jadi tuh mereka ini kayak memantau kinerja pengemudi dan mitra gitu secara real time. Kemudian juga ada pengoptimalan alokasi sumber daya. Misalnya kayak misal kita nih mau pesen misalnya dari Unila nih mau pulang ke kosan nih. Jadi tuh nanti di area itu tuh udah biasanya ditanya itu nanti kayak ada oh ini nih di daerah sini tuh misalnya ada 7 sampai 10 si pengemudi gitu. Jadi tuh udah kayak nggak perlu waktu tunggu lama. Kemudian ada apa aja sih dampak positif yang diharapkan dari penggunaan big data pada Gojek ini? Nah, karena ini jasa layanan, ya tentu aja untuk peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi personalisasi layanan dan optimasi pengiriman ini juga berkontribusi pada pengalaman pengguna yang lebih baik dan memuaskan. Kemudian ada efisiensi operasional yang lebih tinggi. Jadi penggunaan big data pada Gojek ini juga mengoptimalkan rute, jadi sehingga efisiensi waktu, jadi waktu tunggu itu lebih jadi tidak lama. Karena tadi udah yang udah aku jelasin tadi, kayak misalnya kita mau kemana nih, kita dari lokasi mana ke mana. Nah, jadi di lokasi itu tuh udah ada beberapa pengemudi yang deket dari situ. Jadi kita tuh nunggunya tuh nggak terlalu lama gitu. Kemudian ada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Jadi kita tuh memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Nah, Gojek ini dapat mengembangkan layanan baru dan memperluas pangsa pasarnya. Kemudian yang keempat ada penciptaan lapangan kerja. Jadi karena ada peningkatan efisiensi dan pertumbuhan bisnis, jadi tuh secara nggak langsung tuh ciptakan banyak peluang kerja. Kayak sekarang juga banyak mahasiswa yang daftar jadi member Gojek gitu dari menjadi pengemudi ataupun antar layanan. Kemudian yang terakhir itu ada inovasi produk dan layanan. Jadi big data ini tuh mendorong 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 si Gojek ini untuk mengeluarkan inovasi baru untuk terus mengembangkan fitur dan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna. Oke. Nah, kemudian ada ringkasan temuan penting. Apa aja sih ringkasan temuan pentingnya? Yang pertama, ada volume data yang besar dan beragam. Jadi, Gojek ini mengelola volume data pelanggan itu yang pertama tuh kayak dari transaksi, kemudian dari lokasi, kemudian dari interaksi pengguna, dan ada umpan balik. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita gunain Gojek, itu biasanya pengemudinya kayak, Kak, jangan lupa ya bintang 5-nya, terus kemudian misalnya dari mitra juga jangan lupa bintang 5-nya. Nah, itu tuh kayak ada umpan balik dan ratingnya. Kemudian yang kedua ada pola perilaku pengguna yang kompleks. Jadi big data ini tuh mengungkapkan pola perilaku pengguna tuh kayak misalnya ada preferensi waktu, lokasi, dan jenis layanan yang misalnya digunain oleh pengguna. Jadi misalnya selalu itu aja yang digunain rutenya. Jadi tuh dia langsung ke detect gitu loh karena penggunaan big data ini. Kemudian yang ketiga ada keterkaitan antar layanan. Jadi ada data yang menunjukkan keterkaitan antara penggunaan satu layanan Gojek dengan lainnya. Misalnya kita selalu menggunakan Gojek, tapi nggak semua kita menggunakan layanan yang ada pada Gojek. Tapi nanti dia akan memberikan notifikasi rekomendasi kayak biasanya itu akan muncul seperti GoSend barang ke sini lebih murah dan lebih cepat. Kemudian ada misalnya biasanya tuh di jam makan siang kayak toko ini, mitra ini lagi ada promo gitu. Kemudian yang keempat ada dampak eksternal. Nah, dampak eksternal itu bisa dari cuaca, kemudian ada acara khusus atau hari besar lainnya. Kemudian kayak kemarin itu adanya demo besar-besaran. Jadi itu kayak udah ada peringatan lebih dini. Kemudian yang terakhir itu ada pentingnya analisis real time. Jadi kemampuan analisis real time data ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang responsif dan cepat terhadap perubahan kondisi pasar. Yang terakhir ada Nah,
Yang terakhir ada implikasi praktik. Yang pertama itu ada kebutuhan infrastruktur teknologi yang kuat. Jadi karena kan butuh nih infrastruktur dan teknologi yang kuat. Jadi mereka ini memerlukan investasi yang besar dalam infrastruktur teknologi, kayak misalnya penyimpanan data, platform analisis, dan sumber daya komputasi. Kemudian yang kedua ada pentingnya keahlian data science. Jadi Gojek ini butuh ahli data dalam sains ini untuk mengelola, menganalisis dan menginterpretasikan data secara efektif. Kemudian yang ketiga ada tantangan privasi dan keamanan data. Yang tadi udah dijelasin sama teman aku. Jadi ada cyber risk, kemudian ada yang lainnya tadi. Nah, itu tuh untuk menganalisis data pribadi pengguna, kemudian dan juga pengemudi. Jadi tuh untuk menjaga privasi dan keamanan data pengguna dan pengemudi. Kemudian yang keempat ada perubahan model bisnis. Jadi si big data ini juga memungkinkan Gojek untuk beralih dari model bisnis tradisional menjadi yang lebih berbasis data atau yang ke modern. Kemudian ada keunggulan kompetitifnya. Jadi pemanfaatan big data yang efektif memberikan Gojek itu keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar untuk memungkinkan beradaptasinya tuh lebih cepat, menawarkan layanan yang lebih baik daripada pesaing lainnya. Nah, untuk sumber kasusnya bisa dilihat di link yang ada di akhir PPT kami. Nah, itu aja yang bisa kami sampaikan dari pemanfaatan Big Data pada aplikasi Gojek. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.